Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tanpa kita rasa ternyata kita sudah ada di pertengahan bulan Desember ini. Dan sebentar lagi kita akan memperingati kelahiran Tuhan kita, yaitu Natal. Dan selama beberapa waktu belakangan ini saya percaya tidak ada satu orang pun yang pernah membayangkan bahwa tahun ini kita akan mengalami suatu tatanan hidup yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada saat tahun lalu kita memperingati Natal dengan segala persiapan yang gegap gempita, mungkin dengan begitu meriah, tidak pernah terlintas dalam pikiran kita seorang pun bahwa Natal kali ini akan menjadi berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya. Karena kita masuk kepada suatu tatanan hidup yang berbeda, yang belum pernah kita alami dan belum pernah terjadi dalam kehidupan kita di waktu-waktu sebelumnya. Dan ternyata tahun ini kita bisa lewati bersama-sama, sekalipun ada begitu banyak tekanan, tantangan, masalah, dan beban hidup yang tidak mudah untuk bisa kita jalani melewati masa-masa krisis ini. Tetapi kita percaya kalau sampai hari ini kita boleh ada dan kita boleh memasuki bulan Desember, bahkan sudah di pertengahan Desember ini, semua hanya oleh karena kekuatan dari Tuhan yang tanpa kita sadari, yang memampukan kita untuk melewati waktu demi waktu, menjalani hari demi hari, melewati segala musim dalam hidup kita selama tahun ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama masuk ke dalam perenungan ibadah online ini, saya mau mengajak kita sama-sama untuk menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dan juga memohon tuntunan Tuhan di dalam ibadah online kali ini. Mari kita bersatu hati, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang begitu baik dalam kehidupan kami, hari-hari ini kami sedang ada di dalam kehidupan yang tidak mudah untuk kami jalani. Ada begitu banyak gunung dan lembah yang harus kami lewati. Ada begitu banyak kerikil tajam yang harus kami langkahi. Sementara kami menempuh perjalanan hidup kami di tahun ini. Tuhan, terima kasih kalau saat ini kami sudah boleh memasuki masa-masa di mana kami boleh memperingati akan kelahiran-Mu Tuhan. Dan kami ingat ketika Engkau lahir, Engkau tidak memilih lahir di siang hari, pada saat hari tengah terang benderang. Namun di tengah-tengah kegelapan malam, disitulah Engkau memilih waktu untuk kelahiran-Mu dan kehadiran-Mu bagi dunia ini. Hari-hari ini Tuhan, ada mungkin banyak orang yang sedang berkata, hari-hari ini semakin gelap, hari-hari ini semakin kelam. Namun kami percaya kelahiran-Mu membawa terang bagi setiap kami. Kelahiran-Mu membawakan pengharapan bagi masing-masing kami. Sekalipun mungkin hari ini kami sedang tidak mempunyai dasar untuk bisa berharap, tetapi kami tahu bahwa Engkaulah sumber segala yang kami perlukan. Engkau adalah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, sumber penghiburan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh mengikuti ibadah online ini, biarlah lewat ibadah ini Tuhan, pengurapan-Mu tetap bisa mengalir dimanapun, kemanapun, dan terhadap siapapun yang sedang menyaksikan
ibadah online ini. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus tuntun kami, bukakan hikmat bagi setiap kami untuk kami boleh memahami, dan berikan kami kerendahan hati untuk kami boleh bersedia ditegur dan diajar oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Saya mau mengajak kita sama-sama untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Filipi 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Filipi 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 kita akan baca bersama. Judul dari perikop ini, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau tekankan sekali lagi ayatnya yang ke-6 tadi, dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ada berapa banyak orang mencoba untuk mempertahankan hak dalam hidup mereka. Ada banyak orang mencoba untuk mempertahankan apa yang dia rasa itu adalah miliknya. Bapak Ibu Saudara, biarlah lewat Natal ini kita boleh belajar kepada Tuhan bagaimana Dia merendahkan dirinya. Di antara diktator dan penguasa paling kejam dalam sejarah, Bapak Ibu Saudara, nama Herodes yang agung termasuk di antaranya. Herodes termasuk di antara para diktator dan penguasa paling kejam dalam sejarah. Bagaimana tidak dikatakan paling kejam? Jika melihat sepak terjang Herodes, maka kita tidak perlu heran kalau dia digolongkan sebagai salah satu dari penguasa paling kejam dalam sejarah.
Alkitab mencatat bahwa Herodeslah yang memerintahkan pembunuhan terhadap bayi kecil. Setelah dia mendengar bahwa Raja Yahudi telah lahir. Selain itu, sejarah juga mencatat begitu banyak pembunuhan sadis yang ia lakukan untuk mengamankan kedudukannya sebagai raja. Herodes membunuh Aristobulus, adik iparnya sendiri, karena takut orang-orang Yahudi mendukung adik iparnya itu. Dan bukan itu saja, Herodes juga membunuh mertuanya karena curiga bahwa mertuanya berniat menggulingkan kerajaannya. Dan lebih gila lagi, Herodes juga membunuh Maryam yang adalah istrinya sendiri. Dan tidak ketinggalan sadisnya, ia juga membunuh 2 orang anaknya. Lagi-lagi hal tersebut dikarenakan ia curiga bahwa istri dan anak-anaknya akan merebut tahta kerajaannya. Sebegitu kuatnya nafsu untuk tetap menjadi orang yang berkuasa, sampai-sampai Herodes tidak mempedulikan lagi orang-orang yang begitu dekat dengan hidupnya. Bukankah itu juga yang terjadi dan kita dengar setiap kali kita membuka televisi, kita mendengar berita bagaimana hanya untuk mempertahankan hak atau ahli waris atau apapun itu, orang tidak segan-segan membunuh. Dan bukan hanya terhadap orang lain, tapi juga terhadap keluarganya sendiri. Bahkan anak bangkit menyerang orang tua bangkit menyerang anak-anaknya. Dan demikian juga, demi mempertahankan kedudukannya sebagai raja, tidak segan-segan Herodes membunuh siapa saja yang bisa menjadi ancaman bagi dia, termasuk juga keluarganya sendiri. Namun Bapak Ibu Saudara, mari kita pada kesempatan Natal ini kita mau membandingkan, kita mau merenungkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kita. Kita mau membandingkan apa yang dilakukan Tuhan Yesus, yang walaupun ia adalah raja di atas segala raja, namun tidak menganggap hal itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu sebabnya ada banyak orang tidak bisa menerima kedatangan Tuhan itu. Kenapa? Karena orang membayangkan bahwa dengan statusnya itu harusnya dia lahir dengan segala kemegahan, dia lahir di tempat-tempat yang begitu mewah dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? Dia memilih untuk lahir di sebuah kandang yang hina. Dan hanya orang-orang sederhana, para gembala yang ada di sekitar dia pada saat kelahirannya. Dia tidak mempertahankan miliknya yang harus dipertahankan, haknya. Dan sebaliknya dia mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Kerendahan hati Yesus juga ditunjukkan melalui ketaatannya sampai mati di kayu salib. Kita tahu betul ketika di Taman Getsemani, bagaimana Tuhan bergumul untuk menjalani semuanya itu.
sampai keluar keringatnya seperti darah. Bahkan dia memohon kepada bapaknya, jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi yang dahsyatnya, Bapak Ibu Saudara, kata-kata itu tidak berhenti sampai di situ. Namun ketaatan, kerendahan hati yang luar biasa mengiringi kata-kata berikutnya. Tetapi bukan kehendakmu, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Luar biasa Tuhan kita, kerendahan hatinya, ketaatannya. Dan biarlah melalui renungan Natal ini, marilah kita introspeksi diri kita sendiri. Kita mengevaluasi, kita menyelidiki diri kita masing-masing. Jika kita selalu menganggap semua yang ada pada kita adalah sesuatu yang harus dipertahankan, harus digenggam erat, bagaimanapun caranya, itu indikasi bahwa kita belum mempunyai hati hamba. Hamba adalah orang yang bersedia kehilangan hak atas dirinya demi rencana dan tujuan ilahi digenapi atas hidupnya. Sekali lagi saya mau tekankan, biarlah kita boleh memiliki hati seorang hamba, yang artinya kita bersedia kehilangan hak atas diri kita demi semua rencana dan tujuan Tuhan digenapi sempurna atas hidup kita masing-masing. Pada renungan kali ini kita diperhadapkan dengan dua figur yang telah dihadapkan kepada setiap kita saat ini, yaitu Herodes dan Yesus. Mana yang akan kita teladani? Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sekali lagi sama-sama katakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba
yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bersama katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sementara menaikkan pujian ini, Bapak Ibu Saudara, biarlah kita boleh disadarkan oleh setiap kata yang ada di dalam pujian ini, bahwa ketika kita datang ke dunia ini, kita tidak membawa apapun. Bahkan ketika kita datang ke dunia ini, kita datang dengan telanjang, tidak memiliki apapun. Hari ini kita dibawa kepada sebuah perenungan. Selama ini, adakah hak yang terus kita pertahankan? Selama ini, adakah ambisi yang terus kita pupuk dalam hidup kita dan itu menjadi jerat bagi setiap kita? Sebagaimana Herodes demi mempertahankan kedudukannya, dia buat segala sesuatu yang begitu kejam dan tidak memandang siapapun. Mungkin hari-hari ini, demi kita mempertahankan kedudukan kita, demi kita mempertahankan hak kita, demi kita mempertahankan ambisi kita, demi kita mengejar kehendak kita, kita telah mengorbankan begitu banyak hal, begitu banyak orang yang ada di sekitar kita. Kiranya lewat kelahiran Tuhan Yesus, kita boleh diberikan teladan bagaimana Dia yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, mau merendahkan dirinya, meninggalkan segala kemuliaannya, lahir di sebuah kandang yang hina, dan memberikan hidupnya bagi setiap kita. Itu sebabnya biarlah pujian ini menjadi koreksi bagi diri kita dan komitmen bagi setiap kita, bahwa kita mau taat, kita mau setia, kemanapun akan kita bawa hati kita, hati sebagai hamba. Mari di hadapan Tuhan sama-sama kita mau akui, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan
kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ini hati kami, ini hidup kami, rencana kami, kehendak kami. Kami letakkan di tangan-Mu. Ini doa kami, jadilah hanya seperti yang Engkau ingini. Matikan atas hidup kami Tuhan segala sesuatu yang tidak berkenan kepadamu. Dijauhkan daripada setiap kami segala kehendak-kehendak yang di luar dari rencana-Mu atas hidup kami. Dijauhkan daripada setiap kami ambisi-ambisi yang tidak baik, yang mendukakan hati-Mu Tuhan, yang terus kami pertahankan selama ini, yang terus kami perjuangkan dalam hidup kami sampai hari ini. Tuhan, berikan kami kerendahan hati, berikan kami ketaatan Tuhan, supaya kami boleh dengan rendah hati setuju dengan Engkau Tuhan. Apapun yang Kau mau buat dengan hidup kami, perbuatlah sesuka-Mu Tuhan. Karena kami tahu apapun yang Kau buat atas hidup kami, pasti itu yang terbaik bagi setiap kami. Ampuni kami ya Bapa, kalau kami seringkali mengecewakan Engkau Tuhan. Seringkali kami tidak mau dengar-dengaran, seringkali kami terus bebal. Biarlah pada kesempatan ini Tuhan, berikan kami ketaatan yang lebih lagi. Taat Tuhan atas apa yang Engkau tentukan atas hidup kami masing-masing. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Saat ini kami belajar, ya Tuhan, apapun yang kami punya, semua itu bukan milik kami.
namun segala yang ada pada kami semua adalah hasil pemberian-Mu. Apa yang kami miliki sampai hari ini, segala sesuatu itu adalah yang Engkau percayakan bagi kami. Itu sebabnya ingatkan kami saat ini bahwa semua yang ada pada kami saat ini adalah fana. Saatnya nanti akan kami tinggalkan. Sehingga ketika semua itu hilang, kami tidak menjadi kecewa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberi teladan bagi kami dengan mengosongkan diri, tidak mempertahankan hak-Mu sebagai Raja di atas segala raja, bahkan mengambil rupa seorang manusia. Lalu siapa kami ketika kami berjuang untuk mempertahankan hak kami? Ketidakadilan serta merasa diri tidak dianggap. Kami marah ketika kami diremehkan. Bahkan ketika tidak dipandang. Melalui Natal ini, bantu setiap kami ya Tuhan Yesus, untuk kami mengalami perubahan dalam cara pandang kami terhadap kehidupan yang masih Engkau percayakan saat ini bagi kami. Sehingga kami terus meneladani Engkau sebagai Guru Agung kami, sampai kami kembali kekekalan nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, mengakhiri ibadah online ini, kita mau memohon berkat yang khusus daripada Tuhan. Biarlah berkat ketaatan dan berkat kerendahan hati dari tempat yang maha tinggi kiranya turun atas setiap kami, sehingga dengan semua itu berkat akan terus mengikuti kami seumur hidup kami. Sebab berkat itu datangnya hanya daripada Allah Bapa di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Kami menerima berkat yang khusus pada saat ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semua kita katakan amin.